Oh iya tuh, ada tulisannya STD-nya ya guys ya. Full bersih-bersih lah guys sampai benar-benar si kerak ini hilang ya. Pakai yang originalnya ya guys, karena ini menurut gua adalah bagian vital dari si blok sehar ini. Ya. Wah. Oke guys, kita lanjut karena gua rencananya mau sekalian aja bersihin si boringnya. Bentar, kayak kotor. Oke guys, mari kita lanjut karena gua tadi udah buka kupling dan kayaknya bakal lanjut untuk buka bagian sehar ya, bagian boring. Tadi sih ngelihat pembakarannya oke ya guys ya. Cuman keraknya ternyata bisa kalian lihat, tebel banget nggak tuh? Ini sampai kayak gini ya. Ini gua pakai oli samping Idemitsu by the way beberapa, tapi ini udah sempat gua bersihin dan ini Idemitsu sama Evalu Pro kemarin memang oli BPJS ya. Dan ini hasil pembakarannya. Kelihatannya sih bagus ya, nggak yang hitam gimana gitu ya. Ini gua mau lepasin first time. Gua coba lepasin dari headnya dulu. Gua mau ngecek apakah ada kelonggaran di bagian seharnya. Nah, kalau agak lama ya guys ya. Mana nih? Ya udah, kita pakai obil minus ya. Kita angkat. Sebelah sana dulu guys. Sip. Kita buka ya. Set dah. Ini hasilnya. Ada hitam ya. Nah itu dia boringnya. Oh ini apa enggak ya ini? Ini masih padat sih, nggak buat selak gimana gitu. So far kayaknya masih good aja ya. Tapi nggak tahu nih ini tuh boring bos-bosan atau bukan ya? Kayaknya harus dibuka dari sana sih. Ntar kita lihat, kayaknya tulisannya STD gitu. Iya nggak sih? Oh iya tuh, ada tulisannya STD-nya ya guys ya. Kelihatan nggak STD? Tapi nggak tahu nih standar yang emang Kawasaki-nya atau tidak ya. Ya mudah-mudahan memang benar-benar STD ya. Ini seperti ini. Oke. Sorry. Itu ya kelihatan nggak? Kayak gitu. Agak berisik sedikit ya motor ini tuh. Ini gimana sih? Nah ini dari sini aja lah ya. Sedikit berisik tapi oke lah ya. Ntar gua coba bongkar lagi, buka dari baut yang ini gitu. Jadi nanti gua bakal ini ya guys ya. Aduh sorry gua cekukan ya. Kita lanjut. Kita time lapse aja ya guys ya. Jadi sebelum time lapse kayaknya ada mutih gitu loh. Ada macam gitu, kalian bisa lihat nggak? Nah ini nggak tahu nih, ini apakah yang disebut mutih itu ya guys ya, si boringnya. Buat kalian yang tahu tolong komen ya guys ya. Kayak gitu. Ntar kita buka dulu lah, kita time lapse dulu ya guys ya. Oke, jadi pada step kali ini kita akan buka dulu mulai dari knalpot. Jadi untuk membuka blok ini bagian bawah ya, jadi ada 4 baut yang harus kita buka, ditambah 2 baut untuk bagian knalpot. Jadi ini gua lagi buka bagian knalpot dulu, habis itu kita buka baut
4 bagian penahan blok seher ke bagian crankcase ya guys. Jadi itu dibuka pelan-pelan aja. Oke, gitu aja lah untuk pembukaan ini. Tapi sebelumnya gue ucapin makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe kalian adalah semangat buat gue. Anjay. Oke guys, ini udah berhasil gue copotin bautnya. Dan gue rencana pengen buka bareng kalian ya. Jadi ntar kita posisikan dulu. Sorry karena gue sendiri, jadi akan gue coba buka. Mudah-mudahan ya masih ori ya boringnya ya. Lihat guys. Jadi kayaknya kalau melihat kondisi ini boring bukan OB ya guys ya, harusnya ya. Ya. Dan ini kondisi sehernya. Ini belum gue bersihin banget ya. Gue waktu touring dari Bandung, waktu nyari motornya kondisinya kurang sehat, gue paksain ya. Tapi everything is okay aja kayaknya guys. Cuman memang boringnya kayak gini kondisinya. Nih buat kalian sehu-sehu, apakah ini yang disebut dengan mutih atau gimana gue kurang paham jujur aja. Cuman seperti ini kondisinya. Nah, ini gue bakal bersihin si hitam-hitam ini ya, permajaan aja. Gue gak bakal ganti, paling ganti o-ringnya aja. Ganti o-ring, tetap pakai yang original nanti, karena kayaknya juga udah kurang bagus ya, udah agak gepeng gitu. Gue bakal ganti o-ring ini. Terus gue bakal bersihin si sehernya, karena kelihatannya oke aja sih, so far so good ya. Kayaknya ini masih kayaknya ini masih ori ya. Buat kalian yang lebih ahli perninjaan duniawi ini, tolong ya komen ya di kolom komentar. Ini ada tulisannya STD ya, kelihatan dong pasti dong. Nah, STD ya, apakah iya ini STD yang sebenarnya gitu? Gitulah, setidaknya gue lega ya, si boring ini bukan OB-an kelihatannya. Jadi gue bakal bersihin karena lihat kondisinya penuh dengan karbon. Terus kayak yaudah, emang gue mau naikin itu untuk memastikan sama mau ngebersihin si boring ini gitu guys. Jadi gue bakal bersih-bersih dulu. Ntar kalau misalkan udah ready kepasang, gue bakal balik lagi bersama kalian. Jadi gue bakal beli dan estimasikan spare part apa aja yang bakal gue beli untuk si jamet ya. Mungkin gue akan beli kapas kupling, seal water pump karena masih bagus kayaknya gue bakal gas dulu. Tapi seal o-ring ini gue pastiin untuk beli karena ya apa ya, cukup vital ya posisinya ini gitu. Jadi gue putuskan untuk ganti ini. Untuk seher gue bakal bersihin, gak bakal ada penggantian. Seher juga kayaknya nggak bunyi-bunyi banget ya. Atas bawahnya masih oke, cuman emang kemarin bunyi tek gitu. Nah gua nggak tahu dari mana, nanti kita lihat aja ya. Seperti itu ya guys video pembongkaran si jamet ini. Set, anjay, ini dong, fokus dong, nice ya. Motor gua sekarang udah turun mesin-mesinnya ya guys ya. Itu aja bersama gua Denny Fry. Gua bakal lanjutin lagi buat ngebongkar. Nanti kalau udah siap gua balik lagi. See you and bye bye. Oke guys, welcome back to Denny Fry Motovlog ya, anjay. Jadi gua udah beli beberapa spare partnya. Gua beli packing set tapi mereknya Asta. Nah untuk headnya terkhusus gua nggak pakai yang itu, tapi gua beli yang orinya ya guys, dari Kawasaki. Karena bagi gua itu kayaknya barang yang vital aja gitu guys. Nah sekarang gue rencananya mau bersihin ya guys ya. Karburator cleanernya mana anjay? Ntar. Oke, jadi nih gue udah mau bersihin pakai
karburator cleaner sama campuran bensin untuk membersihkan bagian dari ini ya. Ini udah kotor banget gila ya. Terus bagian ini juga gue bersihin, bagian sehar gue bersihin juga, dan kips pastinya. Kayak mana sih? Oh, kips pastinya. Nah ya, selama ngebersihin sih gitu-gitu aja. Gue bakal bersihin. Mungkin kalian juga udah biasa ya melihat orang bersih-bersih ini. So kayaknya untuk pembersihan nanti gue nggak videoin, gue bakal lanjut ke pemasangan. Tapi yang jelas gue bakal bersihin ini karena handphonenya storage-nya udah hampir habis ya. Gue belum sempet bersih-bersih video-video gue gitu. Tapi ya kurang lebih gitu. Kita bersihin pakai karbu cleaner. Ini juga pokoknya ya full bersih-bersih lah guys, sampai bener-bener si kerak ini hilang ya. Sebelum kesana mungkin tips dari gua, jangan gunakan sikat kawat ya untuk karbon-karbon kayak gini. Apalagi bagian sini gua gak menyarankan ya menggunakan sikat kawat. Ini mau udah bersihin aja. Terus ini juga sama, gue bakal ya lebih halus lah, nggak kayak bersihin mesin Vespa kadang yang suka barbar itu. Kalau di sini enggak, jadi ya biar buat telaten dan husu mungkin gitu aja. Kalau misalkan sempet gue akan time lapse kan ya video ini. Tapi kalau enggak nanti kita lanjut lagi aja kalau sudah bersih gitu guys. Oke, jadi untuk pembersihan pertama-tama kita bersihin bagian pistonnya ya guys. Di sini gua bersihin pinggir-pinggirnya karena hitamnya tipis. Di Vespa gua kadang jarang ngelakuin hal ini karena bisa jadi bunyi ya, tapi karena ini masih tipis jadi gua sikat. Oke, next kita bersihin lagi bagian headnya. Ini lumayan banget ya, headnya begitu kotor ya. Di sini gua pakai karburator cleaner, dimana karburator cleaner ini jadi mempermudah dan mempercepat ya prosesnya. Jadi buat kalian yang mau bersihin dari karbon-karbon, sekarang udah ada karburator cleaner ya, jadi kalian pakai aja produk itu. Next, bagian kip sebelah kanan dan kiri ini ada dua bagian. Kalian bisa bersihin. Bagian ini adalah bagian yang paling sering kotor ya, karena karbon. Ini kalau kips ngebuka otomatis karbonnya numpuk di sana. Sebenarnya untuk pembersihan bagian kips kanan kiri ini kalian nggak perlu turun mesin ya, jadi bisa kita bersihin itu setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali ya. Ini lumayan efek ya di motor, jadi motor juga performanya jadi lebih baik ya. Intinya semua yang ada karbonnya kita bersihin pakai karburator cleaner. Untuk packing juga gua ganti ya, di sini disisit dibersihkan karena memang gua bakal ganti packingnya. Gua udah beli juga seset yang merek biasa aja. Tapi kalau untuk di head bagian ring o-ring head itu gue pakai yang original karena takutnya nyebrang. Bagian inlet juga jangan lupa karena itu juga bagian paling penting. Bensin pasti lewat sana dan kalau posisinya kotor itu akan menyumbat dan membuat pembakaran motor kalian kurang sempurna. Ya, ini pembersihan. Gua sekali lagi ucapin makasih banyak yang udah mampir. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Buat kalian semua, thank you banget udah support channel ini. Thank you. Oke, welcome back to Denny Frame Motovlog ya kawan-kawan. Jadi ini udah kagok ya. Kita beresin aja. Jadi sekarang gua mau pasang boringnya ya guys. Jadi tadi gua udah bersihin si gipsnya, bisa kalian lihat. Tadi gipsnya agak macet, nggak macet sih, cuman kurang bagus. Gua juga udah ganti sealnya. Terus gua ganti lahar bambunya yang di stang seher ya. Terus gua bersihin dan yang paling penting adalah ini ya guys, gua habis ganti karena ini yang udah parah banget, ini udah lebar banget nih. Bisa kalian lihat. Aduh, gimana sih? Nah, ini udah nggak bagus. Oh, ini yang baru, sorry. Tapi ini bawaan yang Asta ya guys ya, bukan bawaan asli. Yang asli jelek banget. Makanya buat seal o-ring gede itu gua pakai yang original ya guys ya. Nih, yang ini nih. Gua pakai yang ini. Duh, kurang enak di sini backgroundnya. Nah, ini biar lebih rapih ya.
Oke, kita lanjut ya. Jadi gue tadi habis bersihin si kipsnya gue udah bersihin, terus ini udah enak ya, udah lancar lagi. Terus gue ganti juga ininya, apa namanya, si lahar bambunya, karena yang itu udah agak longgar ya. Ini gue ganti pakai yang original juga. Pistonnya masih tetap sama ya, gue ternyata NPP ya, ini NPP standar, standar. Nah untuk ini gue nggak pakai dari packing bawaannya yang merek Asta itu, gue ganti pakai yang originalnya ya guys, karena ini menurut gue adalah bagian vital dari si blok sehar ini, biar nggak nyebrang nantinya. Nah untuk o-ring karena tadi lagi kosong, jadi gue nggak apa-apa lah pakai yang ini aja, asal yang ininya itu pakai yang bagusnya gitu guys. Jadi ya ini udah siap, udah gue bersihin juga. Sekarang ya tinggal naik, mudah-mudahan nggak ada kendala. Untuk videonya gue lanjutin aja di timelapse ya guys ya. Oke, ini adalah bagian step terakhir dari penyegaran mesin Ninja RR Jamet ini. Ninja R 150 gue ya. Jadi ini adalah bagian terakhir dimana kita bakal ngerakit ya. Ini kita ngerakit itu dimulai dari pemasangan blok ya. Karena bagian kupling itu udah gue pasang dan tutorialnya udah ada di video yang sebelumnya. Jadi sebelumnya gue pakai kampas kuplingnya Scorpio dan gue udah bikin videonya, bisa kalian lihat di video sebelumnya. Oke, kita pasang dulu bagian sehar ya, karena gue pakai lahar bambu yang baru ya, mudah-mudahan suara berisiknya bisa hilang gitu. Gue juga pakai yang part original untuk semua daleman mesin gitu, kecuali untuk part-part yang ya menurut gue bisa digantikan pakai yang KW gitu, kayak packing itu beberapa gue masih pakai yang KW, tapi untuk bagian dalam gue selalu pakai yang original. Ini jangan lupa klip sebelah kanan, terus klip sebelah kiri, karena kalau misalkan klipnya longgar, amit-amit ya bisa aja dia keluar jalur. Gue pernah ngalamin itu di motor Vespa gue gitu guys. Ini kita pasang bagian packing bawah ya. Nah ini yang gue bilang, ini gue pakai merek yang KW-KW ya, karena menurut gue ini nggak terlalu krusial yang di bawah ini. Yang jelas lemnya kalian pasang dengan bener ya, jadi kasih sealant lah sama kalian sedikit agar bener-bener rapet begitu ya. Sebelum kita pasangin packingnya, kita pakein dulu sealant ya. Tujuannya walaupun packingnya ini merek KW-KW, tapi gue pastiin nggak ada kebocoran ya di dalam mesin ini gitu. Jadi gue benar-benar pastikan dia rapat. Oke, di sini gue udah mulai buka ya dari seal o-ring. Nah ini original Kawasaki. Ternyata o-ring begini harganya lumayan ya guys. Jadi kita pasangin dulu di bagian blockheadnya. Gue selalu menyarankan untuk bagian dalam mesin itu original. Jadi ini gue pasang original karena ya nggak recommended lah kalau misalkan harus yang KW bagian dalam. Ya selanjutnya ini kalian tinggal olesin oli aja nanti kalau kalian mau masang blok sendiri ya. Kenapa? Biar dia masuknya lebih mudah, dan ketika mesin pertama kali nyala udah ada udah ada pelumasan ya dalam mesin kalian. Jadi mesinnya nggak kaget gitu. Di sini juga gue sama ya, bagian bawah juga gue pakein sealant. Ini untuk memastikan memang tidak ada kebocoran ya bagian sini gitu. Yang rapih, tipis aja, jangan terlalu tebal. Ini o-ring-o-ringnya kita pasang. Terus ya ini kita persiapan untuk masang. Jadi setelah o-ringnya terpasang dengan rapih, lanjut aja langsung kita pasang. Di sini gue sendirian ya, jadi agak repot sebenarnya. Tapi gue yakin kalian pun kalau misalkan mau bongkar sendiri, gue yakin bisa. Ya cuman agak hati-hati ya, karena takutnya ada bagian bodi yang rompal karena kita mainnya kasar. Jadi pelan-pelan aja guys, pelan-pelan aja ya kan. Kan gue udah bilang pelan-pelan bang, tuh blok jatuh jadinya kan. Nih kita pastiin ringnya sudah sesuai dengan posisi. Ketika udah, kita masukin dari pinggir ya kan.
Nah, ini masuk ya. Kita setting sedikit, jangan ada dipukul, jangan ada dipaksa. Plek. Iya, sip, udah masuk ya abang-abang semua. Jadi bagian bloknya sudah terpasang. Nah, ini ada 4 baut. Kalian bisa pasang di sini. Gua kencengin dulu pakai palu karet ya, jangan pakai palu besi ya kawan-kawan semua. Jadi pakai palu karet, dipukul aja biar benar-benar dia ngeplak gitu ya sama mesinnya. Terus udah gitu kita langsung aja pasang keempat bautnya. Itu kalian kunci ya sekencang-kencangnya, tapi hati-hati jangan sampai dol juga gitu bro. Untuk pengunciannya kalian bagusnya ya pakai kunci torsi, tapi di sini gua karena belum ada alat itu jadi gua masih pakai kunci ring atau enggak pas ya. Ya by feeling aja, yang jelas jangan sampai dol, hati-hati karena kalau sampai dol ribet ya untuk pergantiannya gitu. Ya udah dipastikan terpasang, coba kalian engkol-engkol apakah lancar semua. Ternyata gue udah lancar, jadi ini gue siap-siap untuk ke step selanjutnya. Di sini gue akan pasang bagian head ya guys. Untuk bagian head ini itu ada ring 6 biji ya. Coba kalian pastikan semua terpasang dengan baik ya. Untuk o-ring kecilnya. Nah, dipukul aja. Ingat kalau memukul bagian mesin jangan sampai pakai berbahan keras ya. Pakai yang palu karet aja. Ini kita pasang bautnya, jumlahnya ada 6 biji. Nah, setelah dipasang kita kencengin lagi ya. Dipastikan semuanya udah oke. Dan di sini gue udah sebenarnya ada tragedi ya, gue agak lupa ini o-ring yang merek KW sama yang original yang mana. Tapi setelah gue amati lagi ternyata memang ada perbedaannya. Jadi kalau misalkan o-ring yang original itu dia lebih lentur ya, tapi kekuatannya lebih tahan. Jadi di sini gue udah pastiin kalau misalkan o-ring yang terpasang ternyata emang yang sudah sesuai begitu. Oke, karena semuanya udah terpasang, head sudah terpasang dengan baik ya. Selanjutnya kita tutup bagian kips, jangan lupa dipasang packingnya. Kalau pemasangan kips ini usahakan benar-benar rapat ya guys, karena kalau ada kebocoran juga kurang nyaman ya. Kita pakai sealer dulu seperti biasa, nanti habis itu kita tumpuk sama packing ya. Tujuannya biar benar-benar rapat dan tidak ada udara yang masuk ya guys. Jadi di dalam masih tetap kompresinya sama gitu. Jadi untuk pemasangan kips ini itu terdiri dari 2 bagian, ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi jangan lupa yang sebelah kirinya juga sama dipasang. Untuk bautnya sendiri ada 3. Nah, kita masukinnya selipin aja ya dari sini. Kalian kencengin, bisa pakai kunci pas, tapi di sini gue pakai kunci T ya karena lebih mudah gitu. Oke, setelah pemasangan jangan lupa kita pasang busi, kop busi semuanya, pastikan selahan juga dan knalpot. Jadi setelah semua kepasang baru kita coba ya guys. Oke guys, jadi udah tinggal beres-beres ya. Jadi ini yang kalian tunggu-tunggu, si jamet ya sudah nyala sekarang. Ternyata ya kopling itu worth it ya. Kita nyalain dulu. Set. Wah, kalian bisa dengar suaranya lebih halus ya, mungkin karena habis gua bersihin. Tapi yang paling kentara adalah ketika gua masukin gigi. Ini beda banget sama sebelumnya yang nggak pakai apa namanya itu loh, apa namanya yang di kupling itu gue lupa. Ya itulah namanya ya, yang spring itu ya. Sekarang udah bisa kayak gitu ya guys ya. Oke guys, udah bisa ganti gigi loh, ke netral lagi posisi gini. Jadi memang yang bagian itu harus dipasang ya guys ya. Standar ya. Ada racking bos. Nih. Jadi gitu aja ya.
Mesinnya udah hidup, tadi gue udah coba, ternyata ya lebih nyaman. Karena emang kemarin sepertinya emang bener ya, kampas kupling gue udah tipis, ini udah ganti yang baru. Terus ketika caps dibersihin, isi boringan dibersihin, itu emang bener-bener ngaruh ya. Gue lebih enak dan lebih nyaman pakainya. Sekarang gue tinggal mandi dan beres-beres. Ini si Gema nih belum lagi ngonten. Gitu aja guys. Thank you banget kalian udah menemani keseruan gue bersama si Jamets ya. Thank you banget buat udah nonton dan subscribe channel ini. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Jujur gue udah kagak tahu nih mau ngomong apa, agak lemes ya guys ya. Jadi itu aja, thank you banget kalian udah nemenin. Yaudah gitu aja deh. Gue mau lanjut lagi jalan, gue mau test drive motor ini. Mungkin nanti sambil di motovlogin boleh juga ya kan. Oke, itu aja dari gue, Denny Fry Ramdhani. See you and bye bye.